Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua penonton. Perkenalkan, nama saya Kev, bersama rekan saya Seka dan Rusel. Di sini kami akan mempresentasikan inovasi terbaru kami, aplikasi mobile yaitu MyFood. Aplikasi kami mengusung tema kesehatan dan tentu saja difokuskan berasal dari konsumsi. Pengertian dari kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Sedangkan konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu dampak dari kesehatan baik mencakup skala mikro maupun makro. Contohnya adalah dapat menjadikan seseorang bahagia, bekerja dengan baik, dapat pula meningkatkan perekonomian negara dengan skala yang besar. Rumusan masalah. Kesehatan tentu penting bagi hidup manusia, dan mengonsumsi makanan sehat adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semua orang mengerti cara mendapatkan dan mengelola olahan sehat karena ketidaktahuan atau keterbatasannya akses dan waktu lingkungan. Maka dari itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dan pilihan untuk mendapatkan serta mengelola bahan konsumsi yang baik untuk kesehatan diri masing-masing. Pemahaman tersebut terdiri dari apa saja makanan yang baik untuk tubuh mereka, bagaimana makanan tersebut berpengaruh di tubuh mereka, serta di mana mereka dapat mendapatkan makanan tersebut. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan makanan sehat serta memberikan edukasi ke masyarakat tentang makanan yang sehat dan pengolahannya, baik secara profesional maupun secara komunitas. Nah, berdasarkan latar belakang masalah serta tujuan dari aplikasi ini, kami menemukan beberapa aplikasi yang serupa. Pertama, ada aplikasi tipe Food Plan. Aplikasi ini biasanya merancang apapun dan kapan saja seseorang dapat makan sesuai kebutuhan mereka. Kedua, ada aplikasi Food Delivery. Aplikasi ini biasa membantu orang-orang untuk memesan atau mengorder makanan, contohnya seperti GoFood. Dan ketiganya ada aplikasi Healthy Life. Biasanya aplikasi ini diadakan untuk menjadikan hidup sehat dan lebih terkontrol, terutama untuk orang yang mengidap penyakit. Nah, tadi adalah aplikasi yang serupa, sehingga kami menemukan kelebihan dari setiap aplikasi tersebut, dan kami menggabungnya menjadi satu kesatuan dengan berbagai kelebihan yang ada, sehingga dapat bermanfaat untuk orang banyak yang peduli dengan masalah kesehatan konsumsi mereka. Berdasarkan pemaparan riset aplikasi yang telah dilakukan oleh teman saya, selanjutnya kami akan melakukan pengembangan aplikasi yang bernama MyFood. Aplikasi ini merupakan inovasi berdasarkan aplikasi yang telah kami temukan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada aplikasi MyFood terdapat 4 menu utama, yaitu menu makanan, konsul, komunitas, serta jadwal. Pada menu makanan, di sini akan ada beberapa pilihan makanan berdasarkan kebutuhan yang dipilih oleh pengguna. Dan jika pengguna ingin memesan makanan yang telah ditampilkan, maka pengguna akan ditujukan kepada bagian pemesanan yang diinginkan. Fitur selanjutnya berupa menu konsultasi. Pada dasarnya menu konsultasi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menu penyakit serta gizi. Fitur konsultasi ini diharapkan dapat membantu pengguna yang kebingungan dalam mencari informasi tentang suatu kasus yang sedang dihadapinya. Nantinya fitur ini akan menghadirkan profesional untuk konsultasi atau memberikan jurnal bergantung pada preferensi konsumen. Lalu ada fitur komunitas. Fitur ini diharapkan pengguna dapat berbagi ilmu, pengalaman, serta mencari interaksi sosial antar pengguna lainnya, sehingga penggunaan aplikasi ini tidak membosankan serta monoton dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga kesehatan. Fitur ini didominasi oleh layanan chat di berbagai skala. Lalu terdapat fitur pengingat dan jadwal bagi pengguna yang membutuhkan jadwal serta pengingat, terutama pengguna dengan tipe kesibukan tinggi. Fitur ini diharapkan untuk menyelesaikan masalah dalam mengatur waktu pengguna dengan fleksibilitas dan mengikuti kebutuhan pengguna. Pengembangan aplikasi kami dapat dikembangkan ke dalam beberapa aspek berpotensi, seperti aspek ekonomi, sosial, serta pengetahuan. Pada aspek ekonomi, aplikasi kami dapat berkontribusi dengan membantu banyak penyedia makanan sehat atau makanan khusus untuk orang-orang tertentu yang belum tentu dijangkau oleh aplikasi komersial yang serupa. Dalam aspek sosial, kami mengharapkan agar dapat menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan atau orang-orang yang merasa seperjuangan, sehingga orang-orang tersebut dapat berkomunikasi dengan lebih lancar.
Dan terdapat penerbitan artikel yang mungkin dapat ditulis oleh pengguna juga diharapkan meningkatkan skills sosial pengguna dalam masyarakat. Serta dalam aspek pengetahuan, aplikasi ini diharapkan untuk memberikan masyarakat pandangan baru tentang hal kesehatan, terutama berusaha menghentikan penyebaran hoax tentang kesehatan serta memberikan informasi aktual melalui channel atau artikel yang disediakan, dan memberikan edukasi terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus dalam konsumsinya, termasuk tentang apa saja yang dapat mereka makan atau tidak dapat oleh mereka. Jadi fungsi aplikasi kami ialah menyediakan makanan sehat dan mendelivery makanan sehat. Setelah itu mengedukasi makanan sehat, dan yang terakhir membangun kebiasaan baik, yaitu dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Dan selanjutnya kita akan lanjut langsung ke mockup. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari MyFood. Di sini pengguna diminta untuk mengisi email dan password yang telah didaftarkan bila sudah punya. Tetapi bila pengguna belum memiliki email dan juga password di MyFood, maka pengguna dapat mendaftarnya di sini. Oke, di tampilan registrasi ini, pengguna diminta untuk mengisi email, password, nama pengguna, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bila sudah mengisi ini semua, pengguna dapat melanjutkannya dengan mengklik tombol selesai. Setelah itu, pengguna memasukkan email dan password dan masuk. Login berhasil, dan kita lanjut saja ya. Nah, ini merupakan menu dari MyFood, tampilan utama dari MyFood. Di sini terdapat makanan, konsultasi, komunitas, dan juga jadwal. Dalam makanan, kita dapat memilih lagi. Terdapat gaya hidup sehat, atau sesuai penyakit, dan juga kandungan makanan. Dalam gaya hidup sehat ini, terdapat menu diet, vegan, dan juga gym. Di sini juga akan berisikan rumah makan yang sesuai dengan kategori yang kita pilih. Begitu juga dengan vegan dan gym. Oke, untuk sesuai penyakit, di sini pengguna akan ditanya lagi tentang penyakitnya. Apakah itu diabetes, darah tinggi, obesitas, atau asam urat. Bila diabetes, terdapat juga rumah makan sesuai dengan kategori yang pengguna pilih. Begitu juga dengan darah tinggi, obesitas, dan juga asam urat. Kita kembali saja. Dan yang terakhir di menu makanan ini, kandungan makanan. Kandungan makanan ini dapat berupa lebih banyak lemak atau protein atau karbohidrat, seperti itu. Di lemak juga terdapat rumah makan. Begitu juga dengan yang protein dan karbohidrat. Kita kembali saja. Oke, yang kedua ada menu konsultasi. Di menu konsultasi ini terdapat ada konsultasi penyakit, yaitu langsung ke dokter, atau kita dapat menjumpai jurnal-jurnal. Oke, kita pertama di dokter. Dokter ini terdapat beberapa dokter yang dapat kita pilih seperti itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita buka jurnal dan blog, terdapat jurnal dan blog juga dalam aplikasi ini. Kita kembali saja, dan selanjutnya konsultasi gym. Di konsultasi gym ini ada trainernya. Bila kita ingin ada trainer, kita dapat menggunakan fitur ini. Dan terdapat jurnal atau blog juga tentang gym. Dan yang terakhir ada pengaturan kalori dan protein. Kita langsung saja masuk di pengaturan kalori dan protein. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan berat badan, tinggi badan, gender, dan aktivitas per minggunya. Jika sudah selesai, penghitungan akan dimulai dan akan keluar langsung kira-kira berapa kalori yang kita perlukan dalam satu hari. Kita kembali saja. Di trainer terdapat beberapa trainer, dan juga kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita kembali. Oke, menu selanjutnya ialah komunitas. Di komunitas ini terdapat chat global, terdapat chat personal, dan juga yang terakhir chat group. Di sini diharapkan dari komunitas ini kita dapat saling membagikan pengalaman kita untuk memberikan dampak yang baik kepada sesama kita.
Dan menu yang terakhir, jadwal dan mengingat. Bila seseorang sering lupa gitu, dia sudah makan atau belum, atau dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa waktu, akan dipermudah dengan adanya menu jadwal dan pengingat ini. Kita dapat mengatur jam makan kita, jam berapa saja, dan kita dapat mengatur batas makanan kita. Jangan terlalu berlebihan gitu. Misalnya ini kalori, tambah kalori. Kita dapat memasukkan makanan yang telah kita makan dan akan keluar kira-kira kalori yang kita konsumsi berapa, seperti itu. Kita kembali lagi. Dan di sini juga ada profile yang berisikan email, password, nama pengguna, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke, jadi cukup sekian untuk mockupnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Have a nice day.